Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvi Jilianti dan NIM saya adalah 2014030035. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan. Yang pertama adalah geografis Indonesia dan yang kedua sumber daya alam. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas dataran terluas di muka bumi. Dan letak geografis suatu wilayah adalah di mana posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk letaknya bumi. Dan Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 13.667 buah pulau dengan luas daratannya kurang lebih 1,9 juta kilometer. Dan luas perairannya kurang lebih 3.257.000 km. Dan hal inilah yang membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan iklim yang memadai. Selain itu, Indonesia juga memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Ada yang disebut dengan tepi pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dan selanjutnya adalah batas teritorial Indonesia. Nah, jadi pada batas teritorial Indonesia ini terdapat dua poin. Yang pertama adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, jadi zona ekonomi eksklusif ini merupakan perairan laut yang diukur sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Dan apabila zona ekonomi eksklusif suatu negara berhimpitan dengan negara lain, maka penetapan hukumnya melalui perundingan antara kedua negara tersebut. Adapun batas landas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter. Selanjutnya, potensi fisik Indonesia. Dan pada potensi fisik Indonesia ini sendiri terdapat dijelaskan letak astronomis. Nah, jadi letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Jadi, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 145 derajat bujur timur. Dan hal inilah yang mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis yang mana membuat keuntungan bagi masyarakatnya. Dan batas wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis yaitu yang pertama, wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W yang terletak pada 6 derajat lintang utara. Yang kedua, wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11 derajat lintang selatan. Yang ketiga adalah wilayah Indonesia paling barat yang terletak di paling ujung utara Pulau Sumatera pada 95 derajat bujur timur. Dan yang terakhir adalah wilayah Indonesia paling timur adalah Kota Merauke yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Dan Indonesia ini sendiri terbagi menjadi atau terkelompokkan dalam 3 waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah letak geografis. Nah, jadi secara geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dengan benua Australia, sedangkan samudra yang membatasinya adalah Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Dan selanjutnya adalah letak maritim. Nah, jadi letak maritim ini merupakan letak suatu tempat berdasarkan keadaan laut di sekitarnya, yaitu apakah tempat itu jauh atau dekat dari laut, dan apakah tempat itu sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh laut dan sebagainya. Nah, jadi letak wilayah Indonesia berdasarkan letak maritim yaitu bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, sedangkan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu sumber daya alam. Nah, jadi pada pengertiannya, sumber daya alam itu adalah
semua kekayaan alam yang berada di bumi, baik benda hidup ataupun benda mati, untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam terbagi kepada dua pengelompokan. Yang pertama adalah sumber daya alam organik atau hayati yang berupa jasad hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam anorganik atau non-hayati yang berupa benda mati, contohnya seperti benda padat, benda cair, udara, api, gas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah manfaat dari sumber daya alam. Nah, jadi manfaat dari sumber daya alam ini terbagi menjadi dua pengelompokan. Yang pertama, sebagai penghasil energi. Jadi energi yang dimaksud di sini itu adalah yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar motor, mobil, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dari sumber daya alam sebagai pembangkit energi ini adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Nah, jadi manusia sebagai makhluk hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dikonsumsi sehari-harinya. Contohnya seperti ikan, susu, telur, daging sapi, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.